Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Dede Kusuma Putra, bisa dipanggil Dede. Saya dari SD Mandala Dharma Bakti Banjar Sumudi, Desa Tanjung Bungka. Di sini saya sebagai tim Gerada Geruduk sih di sini di Seketruno ini dalam proses ogoh-ogoh Saka 1947 tahun 2025 ini. Kalau berbicara konsep utama dalam ogoh-ogoh kami tahun ini, awalnya dari tim arsitek bincang-bincang dengan pengurus, terinspirasi dari sebuah prosesi yaitu Plebon, yang dimana Plebon itu kan bagian dari yatnya. Di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa prosesi yatnya, yaitu manusia yatnya, pitra yatnya, resi yatnya, dewa yatnya, buta yatnya. Nah, dalam hal ini tim kami terinspirasi dari suatu prosesi yaitu Plebon, yang dimana banyak proses di dalam Plebon tersebut. Nah, salah satunya tingkatan Plebon ada Nistanding Utama, Madyaning Utama, dan Utamaning Utama. Nah, kami mengambilnya lebih ke Utamaning Utama, yaitu seperti ngaben ngewangun. Nah, dalam prosesi tersebut yang menjadi poin kami adalah ada suatu prosesi yang namanya megayot, yang dimana orang yang digayot di atas jempana atau sebuah tempat duduk tersebut merupakan salah satu sanak keluarga atau keturunan yang melakukan prosesi Plebon tersebut. Nah, di mana di sana ada adegan atau adag istilahnya, artinya simbolisasi tempat roh atau atma tersebut berada. Nah, kemudian dari rentetan prosesi tersebut ada sebuah prosesi pendukung, nah yaitu sebuah kidung, namanya Kidung Basung. Nah, Kidung Basung itu merupakan kidung yang mengantarkan roh ke alam sunyo atau alam niskala. Nah, di balik semua itu ada proses-proses lain, prosesinya ada baris ketekok jago dan prosesi pendukung lainnya. Nah, dari semua proses tersebut, itulah yang disebut masung. Nah, terinspirasi dari sana, kami sepakat baik dari arsitek maupun dari teman-teman pengurus dan teman-teman yang lain mengangkat topik atau mengangkat cerita masung ini ke dalam sebuah karya ogoh-ogoh yang kami buat pada tahun Saka 1947 ini. Dan terkait adanya baris ketekok jago tersebut, yang dimana baris ketekok jago tersebut merupakan suatu tarian yang maknanya untuk mengantarkan roh tersebut ke alam sunyo agar memperkuat, dimana agar jalan roh tersebut tidak ada halangan suatu apapun menuju alam sunyo atau alam niskala. Untuk ogoh-ogoh tahun ini di Banjar Sumudi kami ada 7 karakter ogoh-ogoh, yang dimana yang menjadi the main karakternya itu, karakter utamanya, tokoh utamanya adalah yang duduk di atas jempana tersebut. Itu ada sosok perempuan yang mempayas agung. Nah, perempuan tersebut yang akan membawa atau ngampil adag atau simbol dari tempat istananya roh tersebut. Kemudian ada 2 tokoh baris ketekok jago yang merupakan tarian sakral untuk mengiringi proses Plebon. Kemudian ada tukang kandunya, itu 2 orang depan belakang. Kemudian ada tukang dedung di belakang
yang membuat tedung untuk memayungi tokoh wanita yang duduk di jempana. Kemudian ada salah satu tokoh di depan, ya kami menganggapnya dari tokoh yang tukang tegan atau tukang pundut, tukang tedung, dan yang di depan itu merupakan elemen masyarakat. Karena pada Plebon itu tidak terlepas dari ayah-ayahan krama atau ayahan masyarakat adat ketika prosesi tersebut. Nah, yang di depan itu membawa piranti yang kami rencanakannya nih, itu membawa sang. Nah, sang itu berupa kayu bakar. Nah, nanti kayu bakar tersebut yang akan digunakan untuk prosesi pembakaran jenazah atau layon ketika sudah sampai di tunon atau tempat pembakaran jenazah atau di setro. Untuk pembuatan ogoh-ogoh kali ini, bahan-bahan yang digunakan tidak jauh berbeda dari pembuatan ogoh-ogoh tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari segi konstruksi, bahan-bahannya itu besi, bahan utamanya besi, kemudian bahan pendukungnya ada koran, plaster, dan untuk kita membuat rangkanya itu kita pakai gulungan ayam, sangkar ayam yang sudah dianyam. Nah, kenapa kami memakai itu? Agar lebih mudah kami untuk membuat rangkanya, membentuk dari struktur bentuk badan dan ornamen lainnya. Selain itu, kalau piranti pendukungnya ya ada kertas, plaster. Kalau yang untuk detail-detail mungkin kita pakai clay. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan yang bisa dibilang ada ramah lingkungannya dan sesuai dengan kriteria apa yang ditetapkan untuk pembuatan ogoh-ogoh di Kota Denpasar ini. Kalau berbicara pesan moral, sebenarnya lebih ke menginformasikan ke masyarakat bahwa di proses Plebon tersebut bukan hanya dilihat dari awalnya dari tempat layon itu berada, langsung naik ke wadah, kemudian jalan menuju setre, lalu ke proses pembakaran. Jadi ogoh-ogoh ini menceritakan ternyata di balik banyaknya prosesi tersebut ada suatu prosesi yang mungkin jarang orang tahu, seperti yang Tiang sampaikan tadi. Ada sebuah kidung namanya Kidung Basung, ternyata memiliki makna yang sangat kuat dalam prosesi Plebon ini, apalagi dalam prosesi Plebon Ngewangun atau tingkatan pengabenan yang utama. Jadi kidung tersebut memiliki makna yang sangat kuat, yaitu maknanya mengantarkan roh ke alam niskala agar roh tersebut mendapatkan jalan terbaik, jalan yang lancar. Kalau dari pesan sosialnya, napi ya, artinya tidak ada pesan khusus sebenarnya, cuma kita ingin menampilkan aja bahwa tahun ini karya kami dari Seketruna Mandala Dharma Bakti. Kami hanya ingin memperlihatkan khususnya kepada masyarakat krama kami di lingkungan Banjar Subudi, Desa Datang Nyumuka, bahwa anak muda itu di lingkungan sosial tuh masih aktif di era gempuran-gempuran ya modernisasi seperti saat ini. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa kami mempunyai jiwa sosial, jiwa gotong royong yang masih kuat. Karena kalau tidak kami, siapa lagi yang bakal meneruskan tradisi-tradisi seperti ini? Apalagi sekarang mulai ya sedikit agak pudar lah, mungkin dari rasa memiliki dan sebagainya terhadap
lingkungan sosial ini, karena organisasi di Sukatruno ini kan tidak lepas dari hubungan sosial dari antara anggota dan anggota, antara anggota dan orang tua kami di Banjar atau Kramo Banjar. Nah, untuk pesan sosialnya itu aja. Mudah-mudahan apa yang kami persembahkan, apa yang kami buat, nanti hasilnya bisa maksimal sesuai apa yang kami inginkan. Pada intinya kami membuat ini, ogoh-ogoh ini, mempersembahkan ini untuk masyarakat, khususnya masyarakat kami, Kramo kami di Banjar Subudi, Desa Adat Tanjung Bungka. Yang mudah-mudahan kalau memang ada jalan, kami hanya bisa berdoa, karena kami juga ikut event Kesanga Fest pada tahun ini.